Oke, halo teman-teman semuanya. Perkenalkan saya Rizal Alfariji dengan NIM 20463526TK51518. Dan ini saya akan membuat sebuah rangkaian penyearah bridge rectifier. Saya akan mempraktekkan percobaan 3, yaitu rangkaian penyearah dengan filter kapasitor dan dioda Zener sebagai regulator. Nah, pertama-tama untuk membuat rangkaiannya kita memerlukan komponen yaitu source ya. Jadi kita memerlukan power source, jadi AC power ini. Jadi sumber tegangan yang kita gunakan adalah sumber tegangan AC dari listrik PLN langsung. Kemudian kita butuh transformer ya. Jadi trafo itu fungsinya adalah untuk menurunkan level tegangannya ya. Jadi yang kita gunakan adalah trafo step down. Yang trafo step down yang satu aja seperti ini. Nah, jadi kita akan menurunkan tegangan listrik PLN yang biasanya itu VRMS-nya itu adalah 220 volt diturunkan menjadi 12 volt ya. Kemudian setelah itu kita butuh juga dioda sebagai rangkaian penyarah. Nah, dioda itu ada di sini. Kita cari dioda yang biasa. Nah, dioda yang digunakan pada rectifier itu adalah seri 1N4001. Mana 4001 itu ada di sini. Oke, nah ini biasanya digunakan pada rectifier, bisa dilihat di sini standar rectifier. Nah, oke. Nah, diodanya itu kita butuh 4. Jadi ya kita copy aja. Nah, pertama-tama kita ubah dulu di sini tegangannya. Biasanya dari listrik PLN itu adalah 220 volt ya VRMS-nya, dan frekuensinya itu biasanya 50 volt 50 Hz maksud saya. Oke, 50 Hz. Kemudian disambungkan pada trafo kumparan primer. Jadi karena dia step down ya, rasionya itu kita turunkan ya. Jadi kumparan primernya itu adalah 220, kumparan sekundernya adalah 12. Nah, sehingga nantinya didapatkan VRMS pada kumparan sekunder harusnya 12 volt ya. Oke. Kemudian kita lanjut di sini, kita butuh 4 dioda sebagai bridge rectifiernya seperti ini. Oke, butuh 2 lagi. Oke, dioda yang kita butuhkan sudah ada. Kemudian kita sambungkan seperti ini. Jadi seperti melingkar. Kalau misalkan di skematik pada modul itu bentuknya nyamping, tapi kan di sini cuma bisa vertikal atau horizontal, jadi seperti ini. Jadi terminal yang trafo yang ini dihubungkan di atas, dan yang satunya lagi dihubungkan ke bawah. Oke. Nah, kemudian kita juga butuh ground di sini. Ground itu ada di power source ground. Oke. Nah, yang samping ini kita hubungkan ke ground. Nah, sedangkan yang samping kanan itu adalah outputnya. Ini kan dengan dioda Zener ya. Jadi outputnya ada 2 ternyata, outputnya ada 2. Itu kita butuh butuh resistor. Kita butuh kapasitor juga. Kapasitor itu yang 470 farad. Oke. Kemudian setelah kapasitor kita juga butuh resistor yang 150 dan yang 47K. Oke. Nah, setelah resistor kita juga butuh dioda Zener. Dioda Zener itu ada di kolom dioda. Dioda Zener itu yang biasa digunakan pada rectifier. Dioda Zener ini fungsinya adalah sebagai regulator
regulator tegangan, sehingga nantinya outputnya itu dia stabil ya, stabil di tegangan breakoutnya dari si dioda Zener, tegangan Zener ya, namanya tegangan Zener. Oke, kita gunakan dioda Zener yang ini. Oke, seperti ini. Untuk mengikuti bentuk yang ada di buku, kita rotate seperti ini jadi kayak gini. Oke, kemudian dioda Zener itu ada di sini, dan ini yang terakhir di rotate. Nah, mantap. Oke, kemudian kita hubungkan ini di sini, ini di sini. Oke, kemudian kita hubungkan seperti ini dan seperti ini. Oke. Oke, dihubungkan seperti ini. Kemudian kita butuh ground. Ground 1, ground 2, dan terakhir 3. Oke, kita udah ada 3 ground di sini. Kemudian yang ini di copy, karena pada rectifier dengan regulator itu outputnya ada 2 ya, yang positif dan yang negatif. Jadi yang positif ini dihubungkan ke sini. Jadi ketika dia pada fase positif, pada tegangan AC pada positif, itu dia keluarannya ke atas sini, sedangkan pada fase negatif dia ada di bawah sini keluarannya. Oke, jadi ini adalah rangkaian penyearah dengan filter kapasitor dan juga regulator dioda Zener. Oh ya, salah. Ini dioda Zenernya dibalik ya. Jadi yang ini di flip vertically. Oke, nah ini udah jadi. Jadi kenapa yang dipilih ada rangkaian pada percobaan 3? Karena rangkaian penyearah dengan filter kapasitor dan juga regulator Zener itu menghasilkan tegangan output, tegangan DC yang paling mulus, yang paling stabil, DC yang paling mendekati tegangan DC murni. Jadi ya ketika kita hubungkan ini dengan osiloskop, jadi kita ada osiloskop di sini, osiloskop 2 channel. Channel pertama kita hubungkan ke yang positif ya. Kemudian channel kedua dihubungkan ke yang negatif ya. Oke, nah setelah kita hubungkan di osiloskop, kita akan dapatkan tegangan keluarannya. Kita simulasikan di sini, kita run. Oke, nah bisa dilihat di sini tegangan keluarannya itu sangat-sangat mulus ya. Dia sangat sudah mendekati DC. Jadi pada output yang atas itu siklus positif itu ada di atas, sedangkan yang negatif itu yang di bawah negatif. Oke. Nah, ini sangat berbeda ya dengan ketika osiloskopnya itu masih pada tegangan AC ya. Jadi yang ini, jadi ketika di step down, jika kita hubungkan ini seperti ini, nah dia masih berupa tegangan bolak-balik AC seperti ini. Nah, ketika dia sudah melewati rectifier, ini namanya bridge rectifier, kemudian masuk di filter melalui kapasitor, kemudian masuk ke resistor, kemudian diregulasi dengan dioda Zener, tegangan akhirnya itu dia didapatkan
tegangan breakout dari dioda Zener. Nah, di sini kita lihat ada 5 volt per div. Nah, jadi satu kotak ini 5 volt, 5 volt naik dikit. Nah, ini sekitar 6 volt ya. Perlu diketahui bahwa pada datasheet dioda Zener 1N753 itu tegangan Zenernya itu adalah 6,20 volt. Nah, jadi ini bisa diaproksimasikan sekitar 6,20 volt ya. Dan juga ini terdapat ripple tegangan yang sangat-sangat kecil, berdasarkan perhitungan itu sekitar 4 milivolt, yang merupakan ripple yang tidak terlalu signifikan ya. Oke, jadi seperti itu. Kita juga bisa melihat tegangan-tegangan dari tiap kabel di sini menggunakan probe ya. Jadi di sini bisa dilihat tegangan di sini, tegangan di sini ya. Ini sudah cukup stabil, dia perubahannya sangat-sangat sedikit. Tidak seperti di sini. Oke. Ya, menurut saya cukup dari saya penjelasannya. Semoga jelas dan dapat dimengerti. Sampai jumpa.